Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang izin atau sakit? Ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran inti. Untuk tujuan pembelajaran pada siang ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian atau penjelasan tentang iman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan tentang nama-nama kitab dan juga penerima kitab tersebut. Contohnya Al-Quran, 5 orang Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya, apakah dari kalian masih ada yang mengingat pembelajaran lalu kita membahas pembelajaran apa? Ada yang apa? Ada yang ingat? Setelah Nabi apa? Kemarin kan kita bulan kemarin kan kita membahas bab pertama ya, sekarang bab kedua. Bab kedua, pertama kita mempelajari tentang inspirasi Al-Quran berdasarkan orang yang menjaga kehidupan. Siapa yang masih mengingat kesimpulan dari materi ini? Ada. Nah, intinya kan di pembelajaran yang lalu kita itu disuruh untuk menjaga alam. Karena kan yang juga dalam Al-Quran bumi itu dirusak oleh manusia sendiri. Maka dari itu kita diwajibkan diharuskan untuk menjaga alam. Agar contohnya jika alam kita rusak, kita bisa untuk mencari makan. Contohnya kalau misalkan laut tercemar, sungai tercemar, air tercemar, bisa kan kita harus mencari makan. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada pembelajaran ini pada siang hari ini. Kita buka bukunya pada halaman bab 2 halaman 31. Halaman 30. 31. Betul. Oke. Bukan samping-sampingan 31. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang yang ini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Mungkin apakah ada yang tahu tentang pengertian iman tersebut? Dan kita sekarang akan membahas tentang iman dan juga kitab-kitab. Ya, tahu nggak pengertian iman itu apa? Ya? Gimana? Untuk iman secara istilah ya, itu berarti menggunakan dengan hati, mengungkapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, seorang yang beriman, seorang dikatakan beriman apabila hatinya meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut contoh dari menggunakan dengan hati, kemudian contoh dengan mengikrarkan dengan lisan. Contohnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya sesungguhnya aku bersaksi tiada Allah, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kan berarti di situ diperintahkan kita untuk menyembah Allah. Satu-satunya
sesembahan yang ada. Kita diwajibkan untuk mengesahkan Allah. Kemudian kita juga bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kita diperintahkan untuk bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan juga utusan Allah. Nabi Muhammad itu sama seperti kita, hamba Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad itu dikhususkan. Beliau Nabi Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasulullah. Itu utusan Allah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi pertama tentang pengertian iman kepada kitab. Pengertian iman ini pertama iman ya, iman doang. Nah, sekarang iman kepada kitab Allah. Halaman 36 ayat 2 ya. Dalam ayat kemudian bawah. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kitab-kitab yang diturunkan, yang diwahyukan kepada utusannya. Yang kitab-kitab ini itu berfungsi sebagai penunjuk atau hidayah kepada umat waktu kitab itu turun. Contohnya seperti Al-Quran menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh untuk menyebarkan Islam kepada kaum-kaumnya, yaitu kepada kita. Kemudian setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Apa aja kitab yang Allah berikan kepada yang Allah turunkan? Al-Quran, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Nah, kita wajib mengimani bahwasanya Allah itu mempunyai atau menurunkan kitab pada Nabi atau Rasulnya yang disebutkan oleh Allah. Itu kita dikasih dari di sini kan kita diwajibkan untuk mengimani semua kitab ya. Kita itu kitab Zabur, Injil maupun Taurat. Tapi yang dimaksud di sini itu kita mengimani bahwa adanya kitab tersebut dan juga mengimani apa yang sama dengan Al-Quran. Yang tidak sama dengan Al-Quran maka kita meyakini bahwasanya ada. Tetapi kan dengan turunnya Al-Quran kita tidak sebelumnya itu kewajibannya sudah dihapus sama Al-Quran. Kemudian masuk ke materi kedua tentang nama-nama kitab Allah. Halaman 7 ya, keduanya nomor 2 dan bawah. Ada sejumlah kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Di sini disebutkan adanya kitab yang juga suhuf. Nah, suhuf atau kitab-kitab ini itu sebagai wahyu yang disampaikan para rasul ini bukan dalam satu kumpulan. Itu namanya kitab. Seperti Al-Quran, Injil itu kan dibukukan menjadi satu. Nah, itu namanya kitab. Nah, suhuf itu yang diturunkan pada Rasul atau Nabi, tetapi tidak berbentuk itu berbentuk masih lembaran.
kan banyak ya gambar. Kan tapi kalau surat itu hanya beberapa lembar doang. Itu tidak tertunjukkan. Mungkin sekarang sudah hilang. Kan tapi juga ada yang disebutkan beberapa di dalam Al-Quran. Ini kita bahas di yang pertama ada tentang Taurat. Selanjutnya ya, halaman 38. Kita Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Nabi Musa. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 64 disebutkan penjelasannya kurang lebih bahwasanya kita Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan nabi-nabi setelahnya hingga Nabi Isa. Nah, kita Taurat ini ditujukan kepada Bani Israel. Pada zaman Nabi Musa itu pengikutnya namanya Bani Israel. Nah, kemudian kita Taurat ini bagi Bani Israel itu sebagai untuk memutuskan perkara-perkara yang ada pada waktu Bani Israel tersebut, atau hukum-hukum pada zaman Bani Israel tersebut. Contohnya, dan terdapat dalam Taurat itu larangan kita untuk berbuat buruk kepada seseorang. Kemudian larangan kita untuk berbuat zina. Kemudian perintah pada kaumnya untuk mengesahkan Allah. Kemudian itu. Kemudian selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Nah, jadi Nabi Israel ini, Nabi Daud ini setelah Nabi Musa. Kemudian kitab Taurat ini untuk memutuskan kitab Taurat ini untuk memutuskan berbagai perkara untuk isi dari kitab Zabur ini berbeda dengan kitab Taurat. Nah, ketika di dalam kitab Taurat itu di dalamnya terdapat banyak hukum untuk memutuskan perkara yang ada pada zaman Bani Israel atau pada zamannya Nabi Musa. Nah, untuk kitab Zabur ini di dalamnya itu terdapat 150 surat yang berisi nasihat-nasihat, hikmah dan juga pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C, kitab Injil. Halaman sebelahnya. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Seperti halnya Nabi Isa dan Nabi Daud. Nah, jadi Nabi Isa ini setelah Nabi Daud ya, dia ada Nabi Isa, Nabi Daud, dan juga Nabi Isa. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 46 disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Injil, kitab Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi kitab
akhir masa kelaminnya. Dalam hal ini kita penjil berfungsi untuk mendengarkan faktor yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya Nabi Isa. Sebenarnya jalan itu terkandung perintah untuk mentauhidkan Allah, kemudian menjauhi syirik, kemudian tidak menyembah berhala atau patung. Nah, dikhususkan pada dan dikhususkan di dalam kitab ini terdapat perintah untuk mengikuti Nabi setelah Nabi Isa, itu Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi terakhir ya, dan Nabi Muhammad juga mempunyai kitab tersendiri. Nah, di dalam Injil ini terdapat perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kan diharuskan untuk masuk Islam ya. Ini berlaku bagi seluruh manusia yang ada di bumi. Mungkin apabila masih ada kaumnya kaumnya Nabi Musa, Nabi Daud, itu maka mereka wajib masuk Islam. Karena di dalam Al-Quran, di dalam Injil, atau di dalam kitab-kitab sebelum itu terdapat kata-kata untuk mengikuti Nabi selanjutnya dan juga kitab selanjutnya. Dan kita masuk pada poin B, hukum Musa dan Ibrahim. Nah, ini suku itu yang tadi Bapak sebutkan tentang lembaran-lembaran. Suku Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Sebenarnya suku itu tidak hanya diturunkan pada dua nabi, ada yang lain yang kami tidak disebutkan. Kalau Nabi Ibrahim sama Nabi Musa itu setahu Bapak mendapatkan 10 suku, 10 lembar. Nabi Musa 10 dan juga Nabi Ibrahim 10. Dan lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui. Namun sebagian isi suku ini terdapat disebutkan dalam hadis Al-Quran. Misalnya ajaran suruh Nabi Musa dan Ibrahim yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 36 sampai 41. Yang pertama yaitu seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, saya berbuat dosa, masa kalian yang menanggung dosa saya? Kemudian akan tetapi di poin pertama ini ketika ada seorang bapak ya mempunyai anak dan istri. Nah, ketika anak perempuan ini belum mempunyai suami, maka bisa-bisanya ditanggung oleh orang tuanya. Kalau tidak berusaha apa, nanti menanggung dosanya bapak kalian. Saya kalau tidak berusaha menanggung orang tuanya. Kemudian juga istri, ketika perempuan menikah, ketika nanti yang menanggung dosanya bapaknya. Ketika sudah menikah, nanti yang menanggung dosanya suaminya. Karena kan suami itu sebagai pimpinan mengarahkan istri dan anaknya atau keluarganya itu menuju jalan yang benar. Nah, maka ketika seorang laki-laki bapak itu salah yang mengarahkan anak dan istri itu jalan yang benar, maka dosanya ditanggung oleh suami. Maka adik-adik yang cowok-cowok, kalau kita dan serius untuk membimbing istri dan anak-anaknya. Ya, poin kedua, manusia hanya memperoleh apa yang Tuhan berikan. Jika
kalian pokoknya kalian sholat. Nah, itu kan untuk pendidikan masing-masing ya. Nah, maka kalian akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Atau mungkin kalian akan berbeda karena dengan kalian melakukan sholat, kalian akan berdialog dengan Allah. Jika kalian meminta sesuatu kepada Allah, maka insya Allah akan lebih mudah untuk dikabulkan. Kemudian kepada manusia, Allah akan diperlihatkan kepadanya. Nah, ketika kalian berbuat baik maupun jelek, nanti ketika di akhirat itu adalah namanya hari perhitungan, hari pembalasan. Nah, ketika kalian hitung dosa kalian, tetapi kalian mengelak membantah dosanya kalian tidak berbuat dosa itu. Nah, ini kira-kira akan ditampakkan kalian berbuat seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jika kalian jika kalian mengejar akhirat, di dunia ini kalian mengejar akhirat. Nah, maka balasan yang paling sempurna nanti di akhirat kalian akan mendapatkan surga. Jika kalian di dunia hanya mengejar dunia, mengejar materi, mengejar uang, kekayaan dunia, ya itu tidak abadi, tidak kekal. Itu cuma di dunia doang. Akan tetapi ketika kalian mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti kita, harta-harta akan mengikuti kita. Nah, mungkin ini 4 poin tentang suku bisa dan beberapa bisa dan poin yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 36 hingga 41. Nah, kemudian kita memasuki poin E, tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran. Dan Al-Quran di dalamnya itu mencakup kitab-kitab yang sebelumnya tentang Zabur, Taurat, Injil. Nah, Al-Quran itu di dalamnya ada Taurat, Zabur, dan Injil. Tentang tidak semuanya, hanya beberapa yang sesuai dengan syariat Islam. Yang tidak sesuai ya tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu mempunyai syariat masing-masing. Kitab itu mempunyai syariat masing-masing. Contohnya untuk Al-Quran ya, untuk mengikut Nabi Muhammad kita kan disyariatkan untuk sholat. Nah, mungkin beribadahnya kita di zaman Nabi Muhammad ini dengan zaman Nabi Musa ini berbeda. Makanya kitab-kitab itu mempunyai syariat masing-masing. Nah, tetapi syariat itu dasarnya sama. Semuanya menuju kepada Allah. Itu beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Tidak menyebutkannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini Bapak akan bertanya, mau ngetes kalian selama atau enggak? Siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan tentang
iman kepada kitab Allah. Silakan dicari dan dibacakan. Siapa? Serah. Nomor 7. Mana? Yang belakang pojok silakan. Masih apa namanya? Silakan dibaca soal yang Bapak berikan penjelasan tentang kitab iman kepada kitab Allah. Dibaca itu mana? Nah, selanjutnya, ayo silakan baca. Ya, nah, dulu terdapat halaman 55 yang paling bawah. Iman kepada penjelasan terhadap kitab Allah. Dan pertanyaan kedua, sebutkan nama-nama kitab yang mengumpulkan. Ayo silakan. Sebelum Mas sebutkan diturunkan kepada Nabi atau Rasul siapa? Baca jawab dulu. Musa itu apa Pak? Gil. Oh ini. Ya. Dia namanya apa? Betul. Dia meninggal. Lain. Kemudian suku yang lembaran itu dipastikan dibuat ada siapa saja. Satu, Ibrahim dan Musa. Bagaimana ya? Potongan-potongan, kalian tiga yang bisa. Ya, siapa yang mau presentasi? 3 kelompok. Saya. 3 kelompok mana? Satu aja. Milih satu soal. Berarti kalau satu soal, pilih satu. Iya. Ayo silakan. Siapa mau cek? Saya mana cek? Aknas. Nomor 1. Nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Pak, Yowi. Ya. Ayo silakan. Langsung jawab soalnya. Iman kepada kitab
Kedua, takwili. Mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kita bahwa secara konsekuensi penggunaannya menerimanya dan sebagainya. Ya. Kita memberikan apresiasi pada Dikasih apa? Seorang yang berzina tidak akan mengaku dosa orang lain. Dua, manusia menoleh apa yang telah diucapkannya. Tiga, perbuatan manusia akan dibalas kepadanya. Empat, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Pembelajaran pada kali ini kami tak kasih suatu kesimpulan pada pembelajaran siang ini. Tugas kami tak kasih suatu Itu poin-poinnya kesimpulan atau intinya dari pembelajaran bisa memahami tentang ini. Ada yang nggak? Kenapa? Satu. Daya uang. Power langsung, langsung. Ayo cepat. Ayo kalau nggak ada berdiri. Nanti dulu. Enggak. Ya udah, kasih tahu ada dulu.
betul kayak